saya ingin mengundang Pak Hadi untuk bisa musyawarah dengan masyarakat sekitar, mendengarkan keluh kesah kita bahwa mafia ini benar-benar sudah merajalela di Depok ini. Hidup Pak Jenderal! Hidup! Hidup Pak Jenderal! Hidup! Selamat siang pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Cinta Nusantara Negeriku. Inilah suasananya sebelum acara potong tumpeng dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur warga Limo yang didampingi kuasa hukumnya dari firma hukum Abdi Nusantara. Mengapresiasi atas dilantiknya Menteri dan Wamen ATR BPN yaitu Bapak Hadi Cahyanto dan Bapak Raja Juli Antoni pada 15 Juni 2022 yang lalu telah memberikan angin segar dan semangat antusias warga Limo khususnya beserta kuasa hukumnya dengan mengucap syukur penuh harapan semoga Bapak Hadi Cahyanto sebagai mantan Panglima TNI Republik Indonesia dapat memberantas para mafia tanah yang terus merajalela di negeri ini khususnya di kota Depok sampai ke akar-akarnya. Mari saksikan liputannya hanya di CNN Cinta Nusantara Negeriku. Yang saya hormati dan yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya nggak sebut satu persatu namanya. Ya ini internal kita aja. Jadi hari ini saya penyambung lidah aja sebetulnya. Yang punya hajat kan Bu Lilin, Pak Anwar nih yang inilah begitu. Jadi hari ini sebagai ungkapan syukur lah, syukur terhadap seperti yang kita lihat dilantiknya Pak Menteri dan Wakil Menteri yang baru, yang informasinya yang kita dengar beliau punya track record yang bagus sebagai bangsa, makanya kita sekarang ini mengadakan syukuran kecil gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya menjadi berkah lah buat kita semuanya. Amin. Jadi selanjutnya sebelum potong tumpeng mohon kepada senior kita Bapak Haji Suharyanto untuk menyampaikan doa kita lah, doa kita bersama gitu. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati, Ibu Lilin selaku sesepuh di sini, termasuk pemilik tanah yang ada di lokasi ini. Yang saya hormati Pak Direktur Firma Hukum Abdi Nusantara beserta rekan-rekan. Yang saya hormati, mohon izin Pak Hadi. Rekan-rekan semuanya selaku pemilik tanah, puji syukur tentunya saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini untuk melaksanakan syukuran atas dilantiknya Menteri ATR BPN RI Bapak Hadi Cahyanto. Beliau juga mantan Panglima ya, kemudian dan Wamen Pak Raja Juli. Harapan kami para pemilik tanah bahwa mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan bisa membawa misi-misinya. Tentu misi yang ada action dan berpihak kepada masyarakat terutama yang merasa dizolimi, baik itu entah melalui kebijakan ataupun itu melalui peran-peran swasta lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa suatu keberkahan. Marilah kita sama berdoa menurut agama Islam. Oleh karenanya kepada rekan-rekan yang beragama lain, mohon kiranya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wal karimi ala adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami pada siang hari ini kami berkumpul di
tanah wilayah Limo ini dalam rangka mensyukuri nikmat, terutama dalam pengangkatan Bapak Hadi Cahyanto selaku Menteri ATR BPN dan pengangkatan Pak Wamen. Harapan kami semuanya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan kemudian dapat menjalankan tugas-tugas yang diimbanya yang dapat memenuhi harapan kami sebagai orang-orang yang selama ini masih merasa terzolimi dari kebijakan maupun dari peran-peran swasta. Karena itu ya Allah, bimbingkanlah kami, berikanlah kekuatan Islam dan iman kami, mudah-mudahan kami bisa menerima apa yang menjadi keputusan, namun demikian bisa semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap mudah-mudahan semuanya lancar, dimudahkan urusannya tanpa ada halangan. Amin. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Sebagai rasa syukur apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. 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 Rabbil alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Selamat siang Bunda. Selamat siang Mbak Meli. Ketemu lagi, iya. Nah, ini acaranya seperti apa Bunda, mohon diberikan penjelasan. Kita membuat syukuran dengan dilantiknya Menteri yang baru, Bapak Jenderal Hadi. Mudah-mudahan ada perubahan yang namanya mafia tanah itu benar-benar diberantas. Karena selama ini saya bikin laporan ke polisi maupun kejaksaan pun mereka tidak bergeming. Jadi saya berharap sangat kepada Menteri yang baru, Bapak Hadi, ada perubahan benar-benar yang Pak Jokowi bilang harus diberantas itu mafia. Jadi jangan cuma bikin statement tapi nol gitu. Karena kita benar-benar merasa terzolimin selama ini. Saya tidak pernah mengenal yang namanya ACP, Mbak. Saya yang tahu adalah Wisma Mas. Karena ada peraturan juga bahwa tidak boleh balik nama. Tapi kok tiba-tiba menjadi ACP? Saya beli pun tidak balik nama loh. Hanya di bawah tangan. Karena saya mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh BPN. Seperti itu. Kalau balik nama itu melanggar peraturan. Melanggar peraturan, kan sudah tertulis, Mbak. Cacat hukum. Cacat hukum. Gitu. Jadi Bunda menaruh harapan besar ya. Sangat menaruh harapan dengan menteri yang baru, dengan menteri ATR juga yang baru, ada perubahan. Jangan bikin statement di sana dibasmi, bikin statement di sana seperti yang sudah-sudah, tapi nol. Yang saya rasakan tidak ada kemajuan sama sekali, Mbak. Mbak Meli, Pak Hadi mengatakan bahwa akan datang ke lokasi kalau memang mau melihat lokasi yang masyarakat itu yang terzolimi. Saya ingin mengundang Pak Hadi untuk bisa musyawarah dengan masyarakat sekitar, mendengarkan keluh kesah kita bahwa mafia ini benar-benar sudah merajalela di Depok ini. Saya mohon dengan sangat Pak Hadi untuk turun. Saya dengan senang hati mengundang Pak Hadi untuk datang ke Limo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Meli. Sebelumnya terima kasih Mbak sama Bu Nadine juga ya atas waktunya. Kita di sini alhamdulillah sudah berkumpul. Di sini kita sangat berterima kasih atas bersinergi semua tim, selalu kompak. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tasyakuran, kita tumpengan, berharap dengan adanya kita di sini urusan kita dari awal hingga akhir nanti sesuai harapan kita ya. Semua hak-hak kita segera dikembalikan oleh pada instansi terkait gitu. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Menteri Hadi dan wamennya selaku Ketua ATR yang baru ya atau BPN. Mudah-mudahan boleh berikan kesehatan dan ya, semua berjalan dengan lancar dan semua para ahli kubur luhur kita juga mendengar
atas doa-doa kita Amin. selama kita berjuang sampai titik darah penghabisan, bahwa kita ini memang benar, kita asli pribumi sini memperjuangkan hak-hak kita agar segera dikembalikan. Kita ucap syukur hari ini ya Bu, Ya. di tempat ini, dan sekaligus kita mengucapkan untuk Bapak Menteri ATR atau BPN, dalam hal ini Bapak Jenderal Hadi dan Bapak Wamen Raja Juli Antoni. Kita berharap segera diselesaikan. Itu aja. Selamat untuk Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Jenderal Hadi, dan Bapak Wamen, Bapak Raja Juli Antoni. Selamat siang Bapak para lawyer dari kuasa hukum Hati Nusantara, selaku kuasa hukumnya Ibu Lilin Syarlin. Acara hari ini seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya gambaran kita hari ini, kita bagaikan keluar dari sebuah kedunguan daripada para pejabat, ya, khususnya pejabat BPN, ya, Kementerian ATR BPN. Ya, kenapa disebut ini satu kedunguan? Sebenarnya mereka harus berani bertindak karena kekuasaannya ada, peraturannya ada. Karena tidak mau bertindak itu, ya kan, menganggap itu satu kedunguan. Nah, dengan adanya penggantian menteri dengan yang baru, ya, dengan Bapak Hadi Cahyanto, dengan wamennya ini, kita berharap gitu bahwa kita ini memiliki pemimpin menteri di ATR BPN ini yang cerdas. Cerdas artinya mau bertindak, ya. Ada kemauan untuk bertindak menyelesaikan permasalahan pertanahan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden kepada menteri yang baru. Oleh karena itu kita tunggu ini buktinya, mana bukti dari menteri yang baru ini. Kira-kira itu harapan kita, ya kan, momen pada siang hari ini seperti gitu. Apalagi kita ini kan wilayahnya tidak jauh, hanya sejengkal lah dari istana kepresidenan. Ya, kita ingin pembuktian. Kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Lilin Soeharlin CS dalam program pemerintah untuk pembangunan strategi nasional di dalam hal pembangunan jalan tol, kami tidak menghalang-halangi. 100% kami mendukung program pemerintah. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, nawacita, menghargai, menghormati hak-hak atas tanah warga. Bapak Yakub, ini saya lihat acaranya hanya dihadiri segelintir, ya, artinya tidak ramai. Kenapa seperti itu? Ya, terima kasih Bu Meli. Jadi kita sesuai ini aja, sesuai perlunya aja, hajatnya aja. Jadi memang ini kalau Bu Meli lihat, ya ini memang para pemilik tanah dan keluarganya, dan kami dari Firma Gula Nusantara. Jadi nggak ada pihak luar. Karena menjaga kondisivitas yang dipesankan oleh kemarin yang Bu Meli juga ketemu bareng kan, dari Bapak Atep dan kawan-kawan, supaya tetap jaga kondisivitas. Makanya saya juga mohon maaf nih kepada adik-adik dan rekan-rekan di Limo, baik dari Ormas maupun dari yang lain-lain. Hari ini sama sekali ada kita beritahukan, bukan kita nggak mau mengajak mau makan enak, bukan, ya, tapi memang situasinya kita dipesan supaya tetap menjaga kondisivitas. Jadi ya, buat rekan-rekan di waktunya nanti udah selesai, kita ketemu dalam suasana yang rileks, yang santai lah kan begitu, bukan dalam suasana yang kemudian dia malah memicu kondisi menjadi panas. Jadi hari ini yang poinnya aja, yang intinya aja, syukuran sudah terlaksana. Insya Allah pada rekan-rekan nanti kalau sudah kondisinya sudah bagus, boleh kita kumpul, mau motong kambing, mau motong apa bareng-bareng gitu. Kira-kira itu Bu Meli. Nah, kemudian saya bersyukur saya didampingin oleh rekan-rekan yang cukup matang, ya, seperti beliau sudah abang saya, ya, udah beliau juga, jadi udah matang gitu, bukan yang gerusa-gerusu bukan begini, enggak. Nah, jadi
semuanya berangkat dari wisdom dan menghargai, mendengar dari semua pihak yang menghendaki ini untuk berjalan dengan baik gitu. Nah, bahwa terkait informasi tentang adanya penitipan uang, Bu Meli kan juga sudah mendengar kan kemarin bahwa ini akan diklarifikasi ulang. Apalagi di situ konsinyasi kan bunyinya hanya di PT Arta Cahaya Persada yang disebut. Kalau jujur boleh kita katakan di sini sebetulnya berdasarkan fakta-fakta pengadaan tanah yang sebelumnya, seperti misalnya peta bidang 1667/2008 tanggal 21 Mei 2008, hasil dari identifikasi dan inventarisasi yang dilaksanakan berbulan-bulan itu, dan yang melaksanakan juga semua tim inventarisasi dan identifikasi dari BPN juga selaku sekretaris dan selaku tim waktu itu, dan kemudian juga dari hasil rekapitulasi atau appraisal di tanggal 26 Desember 2014. Kemudian kita memperhatikan peraturan peralihan ya, misalnya di pasal 55A Peraturan Menteri ATR nomor 6 tahun 2012, tidak ada dasar kita untuk mengenal PT Arta itu siapa gitu loh. Kita nggak kenal PT Arta. Jadi kalau nanti pihak-pihak rekan-rekan mau memaksakan eksekusi lahan PT Arta yang katanya sudah menyetujui untuk dilakukan itu, ya silakan dicari itu. Di sini nggak ada PT Arta, di sini adanya PT Wismas, Bapak Udin Gang, Ibu Lilin Suarlin, Bapak Rojan, kemudian Bapak Halaman Bulto, dan Bu Jenny Rotua Siregar. Ya, saya pertegas, jadi bukan kata saya, Bu Meli ya, atau teman-teman, tapi ini kata fakta. Fakta proses pengadaan tanah yang dikerjakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok dari 2007 sampai dengan 2014, prosesnya inventarisasi dan identifikasi dari 2007 sampai dengan 2008, kemudian dikeluarkanlah hasilnya dalam peta bidang nomor 1067 tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Terhadap HGB PT Wismas nomor 2245 itu terkena 11.112. Kemudian terhadap HGB 2253 terkena tol 12.840. Itu jelas dituangkan di dalam peta bidang itu, ya. Diumumkan dalam waktu yang lebih dari cukup ya. Sesuai ketentuannya kan 2 kali 7 hari. Ini bukan 2 kali 7 hari, udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ada satupun juga pihak yang menyatakan keberatan. Sehingga kemudian ditandatangani oleh semua tim teknis pengadaan tanah yang semuanya bahkan juga dari kantor Pertamina Depok dan pengesahannya oleh kepala seksinya. Nah, kemudian dilanjutkan pada saat memberikan appraisal di tanggal 26 Desember 2014, di mana ya tetap juga atas nama PT Wismas juga tetap dikeluarkan ukurannya berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam peta bidang 167 2008 itu. Dari fakta itu kemudian kita lihat coba pada petunjuk teknisnya bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan di mana di dalam Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 6 tahun 2012 dalam pasal 55A itu disebutkan bahwa terhadap data pengadaan tanah yang sudah ditetapkan nilai ganti kerugiannya namun lebih kecil dibandingkan dengan nilai pertanahan, maka tinggal dilakukan penilaian berdasarkan penilaian pertanahan. Jadi dengan dasar-dasar itu, Bu Meli, ya kita nggak kenal. Yang kita kenal ya PT Wismas gitu loh. Kita nggak kenal PT Arta atau PT Wismas, kita nggak ngerti, nggak kenal tuh. Ya bicara data dan bicara aturan, yang kita kenal adalah PT Wismas. Jadi kalau sekarang dikatakan bersengketa dengan pihak PT Arta, menurut saya nggak relevan, nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau bersengketa dengan HGB ini dari awal dulu dong gitu. Ya kan, jangan sekarang ini terakhir ini seolah muncul bersengketa dengan orang yang kita nggak kenal, bukan sebagai pemilik tanah yang berhak di sini, secara hukum dan secara aturannya. Jadi kira-kira itu Bu Meli. Jadi ya dengan hari ini dilaksanakan ya kita berharaplah seperti tadi teman-teman sampaikan, terutama para pemilik tanah sangat mengharapkan Bapak Menteri yang baru sekarang ini
bukan kata ya, bukan retorika, tapi ingin membuktikan ada bukti yang nyata begitu. Toh tadi seperti sampaikan Pak Sutara, jarak lokasi kita di Depok ini dengan istana itu kan udah kayak di terasnya istana presiden sebetulnya kan. Nggak perlu nyebrang laut, nggak perlu pakai pesawat gitu loh. Bahkan ini Bu Lili mengistilahkan di situ kalau Pak Menteri mau membuka mata sedikit saja terhadap penderitaan masyarakat di sini, sebetulnya itu berada di persis ada di pelupuk mata beliau-beliau. Jadi bagi klien kita masyarakat di sini bukan tidak percaya, tetapi juga belum tentu juga percaya, kan begitu dulu ya kan tuh. Karena fakta belum nyampe ke kita gitu, bahwa ada berita di sana-sana mungkin begitu, tapi kan faktanya belum nyampe di sini. Ini yang ada di pelupuk mata beliau-beliau ini sebetulnya. Jadi saya tambahkan bahwa pembangunan jalan tol ini jangan hanya mengatasnamakan pembangunan nasional saja, tapi juga di sini ada kepentingan dan hak warga masyarakat yang itu memang harus dilindungi. Karena secara undang-undang dasar ini ya, hak dan kepentingan warga negara itu dilindungi oleh negara. Betul. Ya, jadi kesewenang-wenangan dengan mendalihkan ini suatu program pembangunan nasional itu tidak benar kalau ada hak-hak warga masyarakat yang dilanggar. Betul. Kan negara sendiri sudah membuat aturannya, undang-undangnya sudah ada. Ya, Bapak Presiden sendiri ya kan sudah menerbitkan beberapa keputusan presiden. Betul. Nah, tadi tinggal kehendak ya terutama dari Bapak Menteri ATR BPN yang baru ini ya untuk mau bertindak tegas. Sikat Ya. mafia tanah. Sikat itu mafia tanah. Ya. Kemudian bela itu hak-hak kepentingan warga masyarakat. Betul. Ya. Ini yang kita harapkan ya dengan adanya menteri yang baru beserta wakil menterinya. Hidup Pak Jenderal. Ya, saya kira itu utamakan. Hidup Pak Jenderal! Hidup! Hidup Pak Jenderal! Hidup!